memulai ibadah kita saat pagi hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari yang kami lalui Tuhan. Hingga saat pagi hari ini kembali kami boleh memperoleh kesempatan untuk kami mengucap syukur, untuk kami mengungkapkan rasa syukur kami akan kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Biarlah kuasa-Mu yang membentengi kami Tuhan, dan para malaikat-Mu yang menyertai anak-anak-Mu Tuhan yang dalam perjalanan ke tempat ini. Biarlah boleh hadir di tempat ini dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami untuk boleh kami layak di hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan semua di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi
muliakan. Bukan hanya tempat ini, tapi di seluruh bumi. Kami percaya Yesus bahwa Engkau Allah yang maha tinggi. Dan kiranya roh sukacita surgawi boleh menyertai kami semua, melingkupi hati kami masing-masing, sehingga kami boleh mempersembahkan yang terbaik untuk Engkau dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Ada semangat? Amin. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau membesarkan nama Tuhan. Bahwa kasih Tuhan yang seindah pelangi. Amin.
yang bertugas, Ibu Samosir sama Ibu Retno. Silakan dipersiapkan. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita sejati dalam doa. Ucap syukur dan terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Kau berizinkan kami untuk bersama-sama di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan pujian penghormatan kami ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Ya Bapa, jika lagi kami anak-anak-Mu akan memberikan persembahan. Dalam persembahan ini Tuhan Yesus boleh Tuhan kuduskan, dan dalam persembahan ini Tuhan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita mau mengucapkan Allah itu baik, sungguh baik.
luar biasa dalam kehidupan kami. Kau pimpin dari awal dengan Tuhan, pada saatnya kami Kau legakan kami dengan firman Tuhan. Bila Kau memberkati, menjamah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Bila Tuhan Kau sedia berbicara melalui hamba-Mu, menakut kami, menghibur kami dalam kesesakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau sungguh sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Hamba Tuhan kami persilakan. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Ya semuanya ya. Semangat? Coba temannya dulu di sampingnya dulu. Semangat enggak? Hari kita semangat untuk beribadah firman Tuhan. Ya, sudah? Kita bersama-sama sudah lama ya. Semangat? Semangat mengalahkan dan beribadah. Haleluya. Hari ini sehat? Supaya biar nanti kalau diperiksa, Bapak Ibu, hari ini ada pemeriksaan kesehatan. Biasanya dilakukan di minggu pertama, karena kemarin pasca jadi kita bukan di minggu kedua. Tapi kali ini agak berbeda karena kita lebih menjangkaunya lebih banyak, tetangga-tetangga akan ikut bersama dengan kita. Dan juga nanti ada dokternya. Jadi benar-benar nanti ada dokter yang Bapak Ibu bisa konsultasi kesehatan. Nah, kalau sudah meyakini bahwa kita sudah sehat, semoga nanti gulanya, asam uratnya, kolesterolnya normal semua. Amin. Puji Tuhan. Nanti kalau sudah ini buangan sembarangan, hati-hati ya. Baik Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi kalau kemarin kita sudah merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, setelah kebangkitan selama 40 hari Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya. Bapak Ibu kemarin diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada suaranya. Ayat paskanya, telur pasca diberkati. Banget pasti ada teguran buat kita semua. Puji Tuhan. Ya, itu biar menjadi sebuah peringatan buat kita, menjadi sebuah hiburan, nasihat untuk kita bersyukur bahwa Tuhan mengasihi kita. Ya, kasih Tuhan itu terlalu besar buat kita. Ya, jadi dia tidak hanya memberikan nyawanya sudah finish ya di kayu salib. Nah, dia tetap terus sampai hari ini. Dia tetap mengasihi kita. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39 yang sudah ketemu katakan amin. Kita akan baca bergiliran, saya ayat di ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat genap. Dan nanti di ayat terakhir 39 kita akan membaca bersama-sama. Saya akan membaca terlebih dahulu di Roma pasal 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dia yang tidak memuliakan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua.
Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti yang tertulis, oleh karena kamu tidak mau sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik kerajaan maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Sama-sama. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun semua makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, demikian bacaan kita yang terambil dalam kitab Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39 oleh Lembaga Alkitab Indonesia, diberi judul Keyakinan Iman. Nah, kali ini renungan yang saya sampaikan saya ambil dari bagian ayat 39, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk yang lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih yang tak terpisahkan. Ini judul renungan kita hari ini. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Rasul Paulus mengambil sebuah rangkuman di ayat 31 ini dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Apa yang dikatakan sebab itu? Apa artinya? Yaitu semua yang sudah ia sampaikan, ya, suratnya kepada jemaat di Roma dari pasal 5 sampai pasal 8 sampai ayat pasal 8 ayat 1 sampai 30, yang dimaksud adalah kehidupan di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya akan berikan latar belakang sedikit dari kitab Roma ini. Jadi di pasal 1 sampai pasal 3 ayat 1 sampai 20, kalau Bapak Ibu bawa buku lebih enak dibuka. Langsung cepet ya. Kalau di buku ya, langsung buka cepet, itu bisa. Itu berbicara tentang semua manusia berdosa. Tidak ada manusia yang benar di muka bumi ini. Dan manusia berdosa itu di bawah murka Allah. Jadi ketika manusia berdosa di bawah murka Allah, tidak ada satupun yang diselamatkan, meskipun itu dengan perbuatan baik. Itu disampaikan Paulus di pasal 1 sampai pasal 3 sampai ayat 20. Di pasal 3 ayat 21 sampai 4 ayat sampai pasal 4, Allah membuat jalan keselamatan, yaitu melalui apa? Iman kepada Yesus Kristus. Jalan keselamatan. Kalau tadi dikatakan bahwa semua manusia itu apa? Berdosa. Jadi gak ada yang selamat. Perbuatan baik sekalipun
tidak bisa membuat orang itu selamat. Allah membuat jalan keselamatan itu melalui iman kepada Yesus. Di pasal 5, Paulus memberitakan bagaimana setelah Allah membuat jalan keselamatan, Paulus menyampaikan bagaimana hidup dalam Kristus. Di ayat 1 sampai 11 itu disampaikan bahwa hidup di dalam Kristus itu diwarnai dengan apa? Kasih karunia, diwarnai dengan damai sejahtera. Dan yang ketiga, hidup di dalam Kristus itu diwarnai dengan pengharapan. Di pasal 5 ayat 12 sampai 21 itu diwarnai dengan kemenangan atas dosa. Di pasal 6 sampai pasal 7, orang percaya itu tidak lagi hidup di bawah dosa, tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi apa? Hamba kebenaran. Nah, yang di pasal 8 ini Paulus menyampaikan bahwa ada Roh Kudus yang memimpin kita, yang meyakinkan kita dan membimbing kita dalam kebenaran. Di ayat 17 sampai 30 di pasal 8 ini, penderitaan tidak bisa menggagalkan keselamatan kita. Ya, di dalam penderitaan Roh Kudus bekerja dan berdoa bagi kita. Bapak Ibu, betapa kita harus bersyukur menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Ya, kita yang dipilih, ditentukan untuk diselamatkan. Meskipun ada banyak penderitaan yang harus dihadapi, tetapi ingatlah bahwa kasih Kristus itu tidak berubah. Ya, ada Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Makanya dari semua yang disampaikan Paulus di pasal 1 sampai pasal 8 ini sebuah rangkuman, ya. Makanya dikatakan sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu. Jadi manusia dengan segala keberdosaannya tidak bisa mengalami kebebasan. Kalau manusia sudah hidup dalam dosa, manusia itu tidak mengalami kebebasan. Saudara, kalau seseorang melakukan hal berdosa, misalnya mencuri lah, ya, pasti di dalam hatinya ada apa? Ketakutan. Boleh konangan ya Om. Hal ketahuan bagaimana? Ya, tidak ada kebebasan. Berbeda dengan orang yang tidak melakukan. Kalau memang dia itu barang miliknya, mau dibuat apapun, orang mau lihat, mau apa, itu bebas. Manusia dengan segala keberdosaannya, ya, tidak bisa mengalami kebebasan hidup dalam kutuk dosa. Hanya oleh karena kasih karunia Allah, Allah telah menunjukkan jalan keselamatan itu, sehingga kita beroleh pembebasan. Jadi kita tidak lagi hidup dalam kutuk dosa. Makanya dikatakan jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada. Nah, itu lagu sekolah minggu. Itu jawaban kita, Bapak Ibu. Mana di sini ada tulisannya tidak ada? Ayo, ada. Ini pertanyaan Paulus. Jika Allah di pihak kita, siapa yang melawan kita? Di dalam bahasa aslinya Bapak Ibu tidak ada kata tanda baca. Di dalam bahasa Yunani itu tidak ada tanda baca, tanda tanya itu tidak ada. Ya. Dikatakan siapakah yang akan melawan kita? Paulus menegaskan, iya, Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi
kita, bagaimanakah mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu bagi kita? Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jadi siapa yang melawan kita? Kalau Allah sendiri kasih anaknya yang tunggal buat kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, apa yang kita takutkan? Siapa yang berani sama kita? Dia penguasa loh Bapak Ibu, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Ada yang menanggung dosa kita, jadi kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Kita bebas, kita bebas. Bapak Ibu pernah makan ini all you can eat? Anak muda tahu ya? Ya Bapak Ibu yang itu sebagai yang tahu all you can eat, biasanya itu ada kalau kita ke hotel ya. Nah, kalau di hotel itu kalau breakfast ya. Jadi kalau breakfast makan pagi, sarapan gitu ya. Itu semua makan itu ada. Ya. Jadi makan berat, ringan, semuanya ada. Nah, jadi ketika kita makan di situ, kita tidak perlu takut. Nih aku bela deh, bayar deh, nama enggak, itu enggak. Nah, ketika ada seseorang yang membayar Anda, ya, membayar kita makan di all you can eat. Kalau kita ngambil, kita lihat orangnya enggak, boleh enggak? Itu juga iklan enggak? Ya, sampai kita tuh kadang-kadang kalau saya sama ada teman-teman kita makan pagi di hotel itu kan all you can eat gitu, ya sampai ramusnya semua orang diambil, nggak dihatin teknol, emang gitu ya. Kadang ada orang ini dia penasaran itu omelet itu apa, coba aja saya suruh ambil, terus baru dia ambil, dia bilang sama, oh dadar dong. Namanya keren ya, omelet gitu ya. Saya suruh ambil sendiri teman saya, coba ambil. Nanti kalau saya jelaskan nanti biar kalau penasaran daripada penasaran saya suruh ambil. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika kita makan kayak gitu, kita nggak perlu lihat orang, kita ambil, kita bebas, milih, sabledos. Ya, Yesus itu mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kita yang tadinya takut, kita pedih, kita khawatir, ojo-ojo ya. Tapi ketika dia berikan anaknya yang tunggal, maka kita tidak perlu mengalami ketakutan. Kita mengalami kebebasan. Kalimat mengaruniakan segala sesuatu kepada kita itu sangat disukai orang Kristen, ya kan? Mengaruniakan segala sesuatu. Wenak, segala sesuatu apa? Oh boy. Jadi kalau Bapak Ibu ya, kalau anaknya suruh milih, nah, aku ngambil beli, oh boy oleh nak, ya pasti seneng kan anaknya ya? Iya. Beli anak aneh. Kalau nggak ada traktor, kok nih kamu tuh duit kan? Jus, mengaruniakan segala sesuatu, jalur kosak, kayak gitu ya. Saya beberapa ini lihat di Pendekusur itu ada, ya mungkin ada yang tahu ya namanya Jestam atau apa, dia datengin orang-orang yang gojek atau tukang beca yang kelihatannya itu ditanya, Bapak mau pilih uang 300.000 atau belajar? Tapi 2 menit ambil sepuasnya. Wah, saya belanja aja, pokoknya ambil beras, ngomong buah kayak gitu ya. Ngomong ada yang bayari, ya. Seringkali hidupan kita kan gitu. Tuhan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Makanya kita, jalur ini, minta ini, minta itu sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini
bukan maksud Rasul Paulus mengaruniakan segala sesuatu, bukan hal-hal jasmani. Ya. Yang dimaksud adalah mengaruniakan segala sesuatu itu untuk sesuatu ya yang diperlukan untuk keselamatan kita, yang bermanfaat untuk keselamatan kita. Kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Kita butuh apa? Apa yang kita butuhkan? Bagi orang-orang yang sudah diselamatkan, apa yang dibutuhkan Bapak Ibu? Apakah butuh beras, butuh jalan-jalan, butuh pakaian, rumah yang bagus, mobil? Segala sesuatu yang bermanfaat untuk keselamatan, yang berguna untuk keselamatan kita. Bagaimana kehidupan kita yang sudah diselamatkan ini ya menjadi berkat bagi orang lain. Kehidupan kita biar kita itu tetap setia sampai akhir. Apa itu? Ada banyak Bapak Ibu mengaruniakan segala sesuatu, hikmat, akal budi, ya, kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Itu yang kita butuhkan. Itu yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita sudah diselamatkan, Allah ingin ya kita dipastikan untuk tetap ada di dalam keselamatan itu. Supaya apa? Allah ingin kita tetap ada di dalam keselamatan itu supaya kita tidak mungkin hidup di dalam dosa lagi. Kita tidak hidup dalam kutuk dosa. Bapak Ibu, siapa yang pernah naik kapal laut? Saya tidak pernah naik kapal laut. Bapak Ibu naik kapal laut? Tidak. Saya kasih tahu ya. Saya nonton. Jadi ketika orang ada di geladak kapal, kapalnya kan jalan ya. Kalau lautnya itu tenang, kapalnya bisa jalan normal. Tapi kan ada angin, ada ombak, ya. Banyak kecil nggak ketorong kalau kapalnya besar. Tapi kalau anginnya dan ombaknya ya ada badai, pasti kapal itu akan bergoyang-goyang, bukan joget ya. Di dalam kapal orang akan pasti apa? Jatuh, ya kan? Dia gelodong ke sana, gelodong ke sini, ketatap sana, ketatap sini. Ya. Tapi saudara, kita tetap aman di dalam kapal. Ya. Kehidupan orang percaya bisa jatuh karena hal ini, karena hal itu, karena ini dan itu. Kehidupan kita bisa jatuh, ya. Tetapi kita tetap aman di dalam kapal itu dan tetap bisa berjalan sampai pada tujuan. Kita tidak terlempar dari kapal itu. Kita tetap aman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat 33 sampai 36, kehidupan orang percaya itu banyak menghadapi tantangan, disalahkan, difitnah, ada penindasan, ada kesesakan, penganiayaan, atau kelaparan, ketelanjangan, bahaya, bahkan pedang. Sepanjang hari kita ada berada dalam bahaya maut, bahkan dianggap sebagai apa? Korban sembelihan yang sudah siap ya untuk dipakai. Tetapi sebagai orang percaya, kita akan mengalami kemenangan atas semua itu, bahkan lebih dari pemenang. Di ayat 37. Mengapa kita bisa menjadi orang yang lebih dari pemenang? Karena Allah mengasihi kita. Jadi apapun yang kita hadapi,
tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Kematiannya membuktikan kasihnya yang begitu besar. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Ketika Yesus bangkit, ia tetap menunjukkan kasihnya kepada Bapak Ibu. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 21. Kita akan melihat ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Saya akan baca lompat-lompat di ayat ini, ya. Di Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Saya akan ceritakan secara cepat. Di saat murid-muridnya mengalami keputusasaan, tidak berpengharapan. Bapak Ibu tahu ya ceritanya, yang minggu lalu dikatakan jangan takut, ya. Ketika murid-muridnya tahu, ya, bahkan melihat Yesus ditangkap, dianiaya, diadili, bahkan akhirnya disalibkan, mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Mereka mengalami keputusasaan, hilang harapan. Ada yang lari, ada yang menyangkal, bahkan ada yang mengkhianati. Ada banyak problem yang dialami oleh murid-muridnya, sehingga ketika Yesus mati, mereka berpikir sudah selesai. Saudara, selama 3 tahun murid-murid ada bersama-sama dengan Yesus, mengikuti kemana Yesus mengajar, mengikuti kemana Yesus melakukan banyak mukjizat, mengikuti kemana Yesus melakukan, memberitakan jalan keselamatan. Tetapi murid-muridnya tidak benar-benar menghidupi firman itu. Murid-muridnya tidak benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Murid-muridnya tidak benar-benar mengenal siapa Yesus di dalam hidupnya. Sehingga ketika ada hal itu terjadi, mereka putus asa dan mereka kembali ke pekerjaan semula. Petrus, dia kembali apa? Mencari ikan. Di ayat 3 dikatakan, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak mendapat apa-apa. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Petrus dia tidak berpengharapan. Kemudian dia kembali kepada pekerjaan awal, ya, posisi awalnya. Balik ke, kalau anak sekarang bilang apa? Balik ke setelan pabrik, ya kan? Ya, tapi saudara kasih Tuhan, ketika orang tidak benar-benar mengenal Kristus, ketika menganggap bahwa Kristus sudah mati, dia tidak memiliki pengharapan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di ayat keempat kita akan lihat ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, tetapi murid-muridnya tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ketika Yesus menjumpai mereka, mereka tidak tahu kalau itu Yesus. Mungkin dianggap orang lain, mungkin dianggap sesama nelayan, ya kan? Tapi bisa dikasih Tuhan, persoalan berat, pergumulan berat yang mereka hadapi membuat mereka tidak bisa melihat Yesus di depannya. Ya. Namun karena kasihnya yang begitu besar, ya,
di ayat keempat, kita akan melihat mengapa kasihnya tidak berubah. Yang pertama, karena Yesus mengenal murid-muridnya. Yesus mengenal siapa muridnya. Yesus mengenal siapa kita. Karena dia kenal, maka dia pilih, ya, dia pilih. Dia tahu keadaan kita yang sebenarnya, apa yang sedang kita hadapi. Sampai akhirnya Yesus memanggil mereka, hai anak-anak, karena Yesus tahu mereka. Di ayat yang ke ayat kelima, hai anak-anak. Yesus tahu siapa mereka, apa yang mereka kerjakan. Demikian juga Yesus tahu siapa kita. Nah, meskipun muridnya itu gak ingat lagi sama dia, tapi Yesus tetap mengasihi mereka. Meskipun saat ini kita seringkali ya kalau foto datang pada Tuhan, kalau enggak ya jadi orang itu ya kalau hari Minggu ke gereja, nek enggak ya enggak, ya mut-mutan. Tapi ingatlah Bapak Ibu Saudara, Yesus mengasihi kita. Dia tahu siapa kita. Ya, dia tahu siapa kita. Di ayat ke-4 sampai ke-5. Kalau hari ini kita sudah dipilih, dijadikan anaknya, kita bersyukur. Apapun keadaan kita, dia tahu siapa kita. Dan ingat, kasihnya tidak pernah berubah. Seperti Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah selamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kasihnya tidak pernah berubah? Di ayat yang ke-6 dikatakan, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, setelah Yesus tahu siapa kita dan dipilihnya, dia tahu apa yang kita butuhkan. Ya. Tadinya murid-muridnya dengan kekuatan sendiri, dia berharap dengan keahlian yang dulu dia pernah miliki, dia cari ikan, tapi dia tidak dapat apa-apa. Hasilnya apa? Zong. Seringkali kan kita juga begitu, kita melakukan apa yang saya sudah bisa, saya sudah biasa melakukan ini, pasti bisa. Tapi apa yang terjadi ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, akan dibuat zong. Namun ketika kita menurut, ya, dia tahu apa yang kita butuhkan, kita patuh. Meskipun muridnya itu tidak ingat betul siapa yang di depannya yang nyuruh, dengan malas-malas mungkin ya, karena itu ngomong, mungkin dia lebih tua dari, ya, wajahnya Yesus mungkin lebih tua dari Petrus, ya, atau mungkin Petrusnya nganggap, ya wis lah, daripada menyinggung perasaan, dia lakukan itu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika dia tarik itu jalannya, mereka gak bisa narik, pikirin enteng, ternyata apa yang terjadi? Ikannya banyak, berkatnya banyak, yang dibutuhkan Tuhan sediakan. Bahkan tidak hanya itu Bapak Ibu, ya, ketika mereka mengalami hal itu, mereka ingat dulu pernah terjadi hal yang sama. Terus ingat, baru mereka katakan itu Tuhan. Ya. Sampai akhirnya
dengan Petrus nyemplung di danau, ya. Langsung, ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di ayat 9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Siapa yang menyediakan itu? Siapa yang menyediakan ikan dan roti dan api untuk bakar ikan dan manggang, ya? Tuhan sediakan, Tuhan perlengkapi. Jadi ketika Bapak Ibu dan Saudara dan saya mau melakukan, meskipun itu gak mungkin, ya, kayaknya saya gak bisa deh, tapi ketika kita nurut, Tuhan lengkapi, ya. Tuhan cukupkan dan Tuhan lengkapi itu semua, karena Dia tahu apa yang kita butuhkan. Seperti di Roma pasal 8 ayat 32 dikatakan apa? Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada Dia? Sediakan semuanya. Dia perlengkapi apa yang menjadi kebutuhan kita. Bapak Ibu yang punya anak, kalau anaknya membutuhkan sesuatu tanpa ngomong, sebagai orang tua yang mengasihi anak, pasti diberikan, bukan? Demikian juga Bapak kita di surga tahu apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Kalau Dia memberi, itu bukan karena terpaksa. Ini ayat saya, Bapak Ibu, ya. Enggaklah kamu memberi jangan memberi dengan terpaksa, harus dengan kerelaan hati, memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 dan 7. Bapak Ibu Saudara, pemberian itu adalah bentuk kasihnya, bukan terpaksa dan bukan kewajiban, tapi itu adalah bentuk kasihnya. Di ayat 12 dikatakan ketika Yesus mengatakan, marilah dan sarapanlah, murid-muridnya baru tahu. Nah, ketika sudah dipenuhi, Tuhan mengundang mereka. Mereka baru tahu bahwa apa yang di depannya itu adalah Tuhan Yesus. Kenapa? Mereka ingat dulu pernah ada jenggaman seperti ini. Jadi ketika murid-muridnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kehidupan mereka diubahkan, ya. Mereka memiliki pengharapan. Mereka tidak putus asa lagi, ya. Saudara, kalau kita lihat, ya, di sejarahnya, para murid dengan sukacita memberitakan kabar baik. Bahkan di kitab Kisah Para Rasul disampaikan, Petrus ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia menyaksikan, ya, dan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dia memberitakan firman Tuhan. Ada banyak orang datang kepada Tuhan, memberi diri dibaptis. Berapa yang terima Tuhan Yesus? Yang percaya pada Tuhan Yesus? 3. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, 3 orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Saudara, akhir hidup dari para murid-murid, mereka mati sebagai martir. Mereka tidak takut penderitaan, ya. Penderitaan yang mereka alami itu tidak memisahkan mereka dari kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jika hari-hari ini Bapak Ibu mengalami begitu berat beban yang Anda alami, ingatlah kasih-Nya begitu besar atas kita. Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita. Bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jika hari ini Bapak Ibu yang sakit disembuhkan,
kemenangan di tubuh ini, yang mengalami pergumulan berat diberikan jalan keluar. Bersyukurlah. Tapi kalau sakit gak sembuh-sembuh, masalah tetap ada, duit tetap gak cukup, tetaplah bersyukur. Karena apa? Karena kasih Tuhan itu begitu besar, ya. Saudara belum mengalami kayak murid-muridnya yang harus menderita penganiayaan, ya. Saudara hanya mengalami hal-hal jasmani yang biasa, gak ada bandingnya dengan para muridnya yang begitu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya. Tapi mereka tahu bahwa hal itu tidak memisahkan kasih Allah dari dirinya. Karena dia mendapatkan anugerah yang luar biasa, yang tidak bisa dinilai dengan apapun, ya. Jadi kalau hari ini masih ada pergumulan yang Bapak Ibu hadapi, tetaplah bersyukur. Ada banyak orang di luar sana mengalami penderitaan, mereka tidak memiliki pengharapan, ya, mengambil jalan pintas. Tapi hari ini saudara dengar, keyakinan iman saudara menentukan akhir hidup saudara. Saudara mau di dalam kapal atau keluar dari kapal, ya, itu hak saudara. Tapi Allah memastikan kita tetap aman di dalam kapal itu. Jatuh itu biasa, bangkit lagi, ya. Maka Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau Tuhan izinkan selesai pergumulan kita, tetaplah bersyukur, ya. Barangkali mungkin Tuhan punya sesuatu rencana yang indah banget, besar buat kita semua. Bapak Ibu saudara, ada banyak orang yang mengalami sakit dalam hidupnya, tetapi tetap jadi berkat bagi orang lain. Ibu-ibu yang pernah tahu teman saya yang buat bagi ini, dia Bu Audin, itu Bapak Ibu pertama itu kena kanker otak, yang kedua kena kanker payudara. Tapi saudara tahu, kita itu kami di satu, beliau itu banyak memberikan berkat bagi kami, bukan berkat dia. Ketika ketemu tuh wajahnya itu suka kita, ya. Dia percaya bahwa di tengah-tengah sakitnya Tuhan punya rencana besar. Justru karena sakit dia dipakai Tuhan menjadi berkat. Nah, semua itu adalah, ya, kita berpikir kita nggak pernah dengar kabarnya. Jadi kalau sakit dia nggak pernah bilang-bilang di rumah sakit ngedrop itu sampai seminggu, kita nggak pernah tahu. Dan orang-orang dilarang ke rumahnya. Yang tahu saya rumahnya. Nah terakhir itu acara apa? Beliau naik Grab, saya pulang, saya paksa naik antar di Surabaya. Saudara, orang ini jadi berkat meskipun sakitnya 1 bulan sekali pergi ke Malaysia untuk berobat. Saya pernah diajak ke sana, ya, kemarin berobat. Dokternya cuma nggak lama, cuma 1 jam, habis itu selesai. Yang paling banyak jalan-jalannya. Dia jadi berkat bagi banyak orang. Itu menunjukkan apa? Keadaan baik, bahkan maut sekalipun, ya, sehat atau sakit, tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi ketika hari ini kita belum berjawab sama Tuhan, doa berkablah karena kita yakin bahwa Tuhan melakukan hal besar dalam kehidupan kita. Kasihnya begitu besar. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, hari ini nanti sebentar ada pengobatan gratis, ya, sama warga sekitar. Mari Bapak Ibu bagikan kasih kita kepada mereka, ya. Kasih Kristus yang sudah kita alami. Kehidupan orang itu harus jadi berkat. Amin.
melihat kita wajahnya dulu. Coba praktik sekarang dong, kasih senyum kanan kirinya. Halo, siap jadi berkat ya. Ayo, bilang dong. Ayo. Loh, senyumnya. Ya, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, ya. Kehidupan orang percaya mengalami kasih Kristus harus memancarkan kasih kepada jangan sampai orang lain dan kita silaman gara-gara enggak. Tetapi biarlah hidup kita jadi berkat. Nanti saya minta yang itu ya seperti biasa prioritas lansia. Jadi Bapak Ibu tolong kita berpartisipasi berpartisipasi semuanya di depan ya, nanti kita tolong dibantu Bapak yang atau kursi masang banner ya. Kita akan menunjukkan kasih Kristus ya melalui perbuatan. Jadi nanti yang lansia duluan, nanti persilakan mereka yang itu duluan. Bapak Ibu jangan khawatir kelaparan karena nanti ada makan di belakang. Periksa dulu ya, periksa dulu supaya kalau diperiksa sehat baru makan. Kalau makan diperiksa gulanya tinggi. Ini kan soalnya nasi mengandung gula, ya. Apalagi ada es teh. Wah, tambah nanti gulanya tinggi sekali, ya. Hati-hati ya. Tahan dulu. Mungkin nanti air putih bisa, minum air putih bisa, ya. Kalau es teh sama nasi mungkin nanti setelah periksa. Jadi supaya kelihatan sehat. Tapi sehat kok ya, sehat semuanya, amin. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, apa yang memisahkan kita dari kasih Allah? Karena Allah sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga, Bapak sudah selesai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu di perbatasan ini, tapi Roh Kudus Bapak minta untuk meteraikan dalam setiap telinga yang mendengar, hati yang terbuka untuk menerima firman-Mu. Ya, firman-Mu bekerja dan membuat kami semakin mengalami pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tahu bahwa Tuhan Tuhan. Kami bersyukur atas semua yang Tuhan sudah dan akan lakukan dalam kehidupan kami. Biar kami boleh mengalami kasih itu. Kami sudah mengalami kasih itu Tuhan. Dan kasih tidak akan pernah pergi dari kami. Tidak ada yang memisahkan apapun yang akan kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga sebentar kami akan mengadakan kegiatan kesempatan kesehatan kiranya menolong pelajar semuanya. Semua anak-anak di sini boleh memancarkan kasih Kristus di dalam kehidupan kami masing-masing untuk nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan, kita boleh diberkati oleh firman-Nya. Terima kasih untuk firman-Nya, Maria. Kita lewatkan kita bersama-sama. Kita akan berdoa untuk memberikan kesudahan. Sekali lagi Tuhan yang mengucap syukur buat kasih karunia-Mu yang besar, yaitu Engkau sendiri yang mau mati bagi kami, sehingga kami boleh mendapatkan sekarang ini. Terima kasih Tuhan, kami juga mau belajar dengan diri, belajar memberi, memperluas kerajaan di bumi. Mau pakai setiap persembahan yang mau berikan untuk boleh memperluas dan setiap orang boleh mengenal Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan sama-sama naikkan pujian, diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan
Hari Rabu ada persekutuan. Ada tambah? Oh, lanjut. Hari Rabu persekutuan Karangpuri dan Bogi di keluarga Ibu Aris jam 7 malam. Kemudian kelompok Kebun Agung dan Pekarungan di keluarga Ibu Prati jam 7 malam juga. Kemudian hari Jumat ada latihan PA dan musik jam 7 malam di gereja, dilanjutkan ibadah pujian penyembahan jam 8 malam. Kemudian hari Sabtu ada doa sahur pagi jam 10, kemudian dilanjutkan ibadah pemuda remaja jam 7 malam bertempat di gereja. Kemudian Minggu mengundang kembali Bapak Ibu untuk ibadah raya jam 8 pagi di tempat ini, dan dilanjutkan sekolah minggu jam 9.30. Yang bertugas minggu depan 19 April 2026, pemimpin pujian akan dilayani oleh Ibu Suci, kemudian singernya Ibu Yuli dan Ibu Prati, dan LCD Aaron kolektan Ibu Henny dan Ibu Dempsey. Kemudian kolektan yang kedua Saudara Yoel dan Kesia. Kemudian terima tamu minggu depan akan dilayani oleh keluarga Ibu Aris, dan dilanjutkan doa syafaat oleh Bapak Agustinus. Hadis. Oh, ya maaf. Jadi 14 Aprilnya sudah lewat. Jadi Selasa minggu depan. 21 April. Ya, terima kasih untuk koreksinya. Baik, untuk mengakhiri saya undang bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu dan saya undang doa syafaat. Iman kami boleh semakin teguh, iman kami boleh semakin kuat, pengharapan dan juga pengenalan akan Engkau Tuhan. Biarlah lebih lagi Tuhan taruh di dalam setiap kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hamba-Mu yang Tuhan boleh pakai Ibu Maria. Biarlah Tuhan memberkati untuk setiap pelayanannya, Tuhan memberkati untuk setiap pergumulannya. Apapun yang hamba-Mu butuhkan, biarlah Tuhan yang terus menolong dan memampukan Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati setiap usaha pekerjaan yang dia lakukan Tuhan, secara khusus di dalam mengembalakan jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan terus memberikan kekuatan, kemampuan, nikmat, marifat yang daripada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu yang tidak pernah berubah Tuhan sedikit pun. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan senantiasa tahu apa yang kami butuhkan, apa yang kami perbutuhkan. Ajari kami Tuhan untuk terus setia pada Engkau. Ajari kami Tuhan untuk terus tetap berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dan saat ini kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah hamba-hamba-Mu yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang mengalami pergumulan Tuhan, kami percaya
di mana Tuhan yang akan memberikan jalan keluar bagi engkau, karena engkau adalah satu-satunya penolong dan pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan setiap anak-anakmu saat ini Tuhan yang bergumul untuk studi selanjutnya Tuhan, untuk yang kuliah, untuk yang mencari pekerjaan, kami juga percaya Tuhan ikut campur tangan. Semuanya indah Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan setiap keberadaan kami Tuhan. Kami yang mungkin saat ini sedang lemah iman kami, Tuhan kuatkan kami Tuhan. Biarlah kasih mula-mula itu Tuhan taruh kembali atas kami, sehingga kami boleh terus semakin berkobar-kobar dalam mengiring dan mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap kegiatan program gereja yang sudah terlaksana Tuhan, dan juga yang akan dilaksanakan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati apapun yang boleh kami kerjakan bersama-sama, di mana kami boleh bergandengan tangan. Semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap persekutuan yang ada, baik persekutuan doa rumah tangga, persekutuan pemuda-pemudi, anak-anak sekolah minggu, bahkan setiap kegiatan yang lain Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan menolong kami, Tuhan yang akan memampukan kami, sehingga kami boleh semakin bertumbuh, kami boleh semakin kuat dan berakar dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, dan kami juga berdoa untuk nanti siang Tuhan, untuk bakti sosial di dalam pemeriksaan dan juga konsultasi. Kami merindukan kasih-Mu juga boleh dirasakan oleh orang-orang sekitar kami Tuhan, secara khusus di sekitar gereja ini Tuhan. Mereka boleh merasakan kasih Tuhan melalui setiap keberadaan kami. Biarlah melalui kegiatan ini Tuhan, banyak orang diberkati, banyak orang-orang boleh merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau memberkati untuk setiap petugas yang ada, untuk tim medis dan juga dokter yang terlibat, yang memberikan waktunya juga untuk membantu di dalam kegiatan ini. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan juga menolong. Kami merindukan keamanan, ketentraman buat bangsa kami, kesejahteraan buat bangsa kami, damai ada di bangsa ini. Engkau memberkati para pemimpin kami, Engkau memberikan hikmat marifat atas mereka Tuhan, memampukan mereka untuk memimpin bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita akan meninggalkan tempat ini, mari buka hatimu, buka tanganmu, menerima berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera, sukacita, kekuatan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kita mengingat kasih Tuhan begitu besar buat kita. Kiranya menjadi bagian daripada setiap anak-anak yang mengasihinya. Kiranya berkat yang berasal daripada Allah Bapa, Putra, Roh Kudus turun atas kita semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari yang percaya sama-sama katakan, Amin. Bapa, terima